Jadi ketiga mata kuliah ini sekarang Anda jawantahkan dalam bentuk praktek, ya, dalam bentuk penyusunan rancangan undang-undang atau legal drafting. Jadi arti legal drafting itu membuat rancangan undang-undang, tapi undang-undangnya bukan undang-undang lokal atau nasional, tapi ini adalah produk perjanjian internasional dalam bentuk rejim, bisa rejim internasional ya. Nah ini rejim internasional ini atau produk perjanjian internasional ini mengikat bagi negara-negara yang menandatanganinya ya, atau meratifikasinya. Ya, ketika diratifikasi dan serah terima dokumen dan notifikasi, maka diberlakukan entry into force, diberlakukan sehingga negara-negara yang menandatangani harus mentaati perjanjian tadi. Ya, itu ya kalau berkaitan dengan mata kuliah perundingan perjanjian internasional. Saya nggak tahu di situ ada ini Pak, ada simulasi diplomasinya nggak? Oh ya, membuat rancangan aja ya, tapi ingat perlu sampaikan juga bahwa peran legal drafting ini bukan dalam bahasa Indonesia ya, teman-teman semua, ini dalam bahasa Inggris. Jadi, tapi nanti akan disampaikan dalam bahasa Indonesia, terutama poin-poin atau klausul-klausul yang berkaitan dengan legal drafting. Gitu kan? Biasanya kalau membuat perjanjian undang-undang itu biasanya ada konsiderannya dulu ya, konsiderannya apa, ya kemudian nama perjanjian internasional tentang apa. Misalnya gini ya, perjanjian internasional antara 5 negara ASEAN terkait patroli wilayah di perbatasan misalnya. Itu merupakan produk perjanjian. Jadi Anda sebagai peserta nanti barangkali akan disampaikan oleh pihak Kemenlu, karena sebagai peserta seolah-olah mewakili negara, maka Anda harus jago membuat paper posisi ya. Di dalam paper posisi itu berkaitan dengan kepentingan nasional, ya. Jadi sebuah negara itu sangat mempertahankan satu klausul karena berkaitan dengan kepentingan nasional. Gitu. Jadi betapa satu pasal pun jadi persoalan pada satu negara bila negara itu tidak mempertahankan. Jadi nggak segampang itu ya, nggak segampang membuat legal drafting kayak kita membuat surat posting atau status gitu ya, itu kan gampang di Facebook. Tapi kalau membuat legal drafting itu alot, jadi mungkin satu perjanjian internasional bisa 1 tahun baru selesai, itu mungkin 3 tahun 5 tahun baru selesai. Jadi lama. Ya karena ketika bernegosiasi, merapatkan atau men-submit meetingkan sebuah produk perjanjian, itu masing-masing negara pasti mempertahankan kepentingan nasionalnya, sehingga dia kadang-kadang berdebat dalam satu kata, satu vocabulary tertentu. Misalnya yang betul to combat terrorism atau to fight terrorism. Itu negara-negara ASEAN itu tidak sama. Ada yang memakai to fight terrorism, ada to combat terrorism. Ya kan? Nah itu kan arti combat dengan fight itu mungkin bagi negara yang tidak ada terorismenya mungkin nggak peduli, tapi bagi negara yang ada terorismenya itu combat lebih pas daripada to fight misalnya. Gitu ya. Jadi seorang diplomat dalam konteks ini harus menguasai bahasa Inggris hukum perjanjian internasional. Jadi nggak juga gampang ini kan. Selama ini kan kita belajar bahasa Inggris yang sehari-hari ya. Tapi kalau bahasa Inggris hukum itu agak sedikit berbeda. Nah mudah-mudahan nanti kita banyak pengalaman dari beliau-beliau dari Kemenlu
berkaitan dengan vocabulary kalimat-kalimat hukum dalam perjanjian internasional. Manfaatnya itu. Jadi ini kita bukan mendengarkan saja lebih ke teori ya, tapi lebih kepada praktek atau praktis berkaitan dengan legal drafting. Mumpung masih ingat ya, disampaikan bahwa memang kelemahan diplomat kita itu kadang-kadang kan kalau lulusan HI kalau jadi diplomatnya kan tidak menguasai hukumnya. Sebenarnya orang HPI, hukum perjanjian internasional, nggak ada alumni HI, tapi alumni hukum, gitu kan, alumni hukum. Jadi kebanyakan bila berdebat konteksnya pada perjanjian internasional, itu biasanya seorang diplomat ditemani oleh diplomat yang piawai dalam bidang hukum. Nah, maksud saya gini, tujuan dari prodi melalui lab HI-nya, mengadakan legal drafting, itu semata-mata diplomat kita, calon diplomat kita jangan terlalu blank, jangan terlalu tidak tahu tentang hukum, ya kan, tentang legal drafting. Ya, jadi kalau Anda lihat ya praktisi diplomat dalam bidang perjanjian itu katanya produk perjanjian internasional itu ribuan dalam setahun. Ribuan produk perjanjian internasional yang masih menggantung, belum diberlakukan karena banyak negara yang langsung nggak setuju pada satu konsep atau kata hukum di dalam hukum perjanjian internasional. Jadi begitu peliknya, begitu sulitnya dalam membuat legal drafting. Nah, makanya itu manfaat kita nanti akan diadakan workshop tentang legal drafting buat mahasiswa Prodi HI angkatan 2017. Jadi intinya gini, bahwa legal drafting itu buat angkatan mahasiswa yang sudah agak sedikit senior ini bermanfaat. Jadi selama ini kita memperoleh secara teoretikal, nanti kita langsung ke prakteknya. Bagaimana Kemenlu sih mempertahankan sebuah tingkat nasional dalam membuat sebuah kalimat hukum di dalam perjanjian internasional. Dan satu lagi, di dalam diplomasi ini, dalam negosiasi ini adalah itu tadi ya, negosiasi itu yang penting. Jadi bagaimana kita menggolkan sebuah klausul tertentu di dalam produk perjanjian internasional, itu adalah kebanggaan buat kita. Jadi konon kabarnya dengar-dengar banyak klausul-klausul hukum perjanjian di konteks ASEAN itu banyak warna-warna Indonesia. Karena Indonesia negara yang sangat besar, berbagai isu muncul, itu kadang-kadang pengalaman itu akan membantu para diplomat dalam menggolkan sebuah klausul perjanjian internasional. Itu ya. Jadi banyak pengalamannya. Indonesia itu lebih mewarnai begitu. Ya mungkin yang kalau dalam bidang teknologi mungkin Malaysia akan Singapura yang akan melakukan. Saja barangkali ya. Jadi buat mahasiswa yang pada 2017 ya selamat dan mengikuti pembekalan workshop legal drafting tanggal 27. Ikuti secara serius dan camkan semua apa yang Anda peroleh dari beliau ya sebagai pembicara dari HPI ya Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Itu saja sementara, maaf kurang dan lebihnya ya. Salam sehat selalu ya semua. Tetap semangat belajar ya walaupun virtual ya, virtual. Ketawa ya, Muzaki tertawa rupanya. Lalu assalamualaikum. Itu aja ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Alif pengarahannya. Jadi sudah komprehensif sekali ya terkait apa sih pentingnya kita melaksanakan kegiatan ini. Ada tambahan dari Bu Tina? Oke. Kalau tidak ada, nanti saya akan share beberapa PowerPoint ya. Teman-teman setelah pembekalan ini, nanti juga ada pengarahan terkait skripsi dari
yang akademik dan tugas akhir ya, tapi setelah ini. Saya STC ini mahasiswa. Nah, teman-teman, sekarang saya akan share screen terkait teknis ya, terkait teknis. Oke. Mau berapa? Kalau belajarnya Mereka berapa? Hari lagi ngapain hari? Kadang mau makannya itu aja lagi. Oke, teman-teman, belum closing ini Pak. Back. Oh ya. Nah, teman-teman, terkait kegiatan legal drafting, ya, legal drafting, acara besok itu akan terbagi menjadi dua, ya. Tapi saya jelaskan dulu kenapa kita melaksanakan, tadi sekilas sudah Pak Alif jelaskan kenapa dalam konteks akademiknya harus dilaksanakan. Nah, ini dasar hukumnya. Kenapa kita dalam konteks kurikulum kualifikasi nasional Indonesia ini harus melaksanakan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang tepat guna untuk mahasiswa yang lulusannya nanti setara dengan tingkat 6 dalam konteks KKN ini. Nah, ini dasar hukumnya. Kalau teman-teman perhatikan ada Permendikbud Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan Permendikbud yang baru-baru ini tentang MBKN. Nah, salah satu dari keputusan-keputusan Permendikbud dan Permendikbud ini tentu saja akan diarahkan kepada keahlian khusus bagi lulusan manapun, ya, bagi lulusan manapun. Kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Prodi bahwa kita memiliki 3 profil lulusan, ya, salah satunya adalah praktisi diplomat, ya, praktisi diplomat. Maka pembuatan legal drafting dan bagaimana cara melakukan teknik negosiasi ini salah satu dari implementasi Permendikbud Dikti nomor 44 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini. Nanti basis pelaksanaan kegiatannya ini karena tidak hanya sebatas state to state, tapi juga berkaitan dengan perkembangan aktor non state. Jadi teman-teman, pembuatan legal drafting ini, ya, meskipun pelatihnya, trainernya atau narasumbernya dari Kementerian Luar Negeri, tentu saja ketika berbicara pembuatan legal drafting itu tidak hanya berbicara dalam konteks kenegaraan saja, tapi juga dalam konteks bagaimana teman-teman bekerja di bidang di sektor privat, gitu ya, di perusahaan-perusahaan. Karena di beberapa perusahaan juga pasti mereka akan membuat perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian-perjanjian ini disebutkan dengan namanya legal drafting. Teman-teman nanti bisa gali itu lebih jauh pada saat workshopnya. Nah, dan yang terakhir basisnya adalah tadi pemberlakuan kurikulum nasional berbasis KKNI yang tadi teman-teman saya bilang tadi
harus sampai pada tahap level 6 gitu ya. Level 6 sehingga teman-teman harus punya keahlian khusus ya, harus punya keahlian khusus. Nah, tujuannya ya memberikan informasi kepada mahasiswa ya tentang konsep, asas, kaidah, prinsip dasar legal drafting ya dalam menyusun perjanjian kontrak. Memberikan pemahaman terkait penyusunan perjanjian kontrak yang dibuat menjadi sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan. Nah, kenapa dikatakan mengikat dan dapat dilaksanakan? Makanya karena judulnya itu tadi kita rancang menjadi legal drafting, ya draft yang kemudian akan disahkan menjadi perjanjian perjanjian internasional yang sah, ya, yang binding sifatnya. Nah, kemudian ini yang terakhir, memberikan keterampilan dalam bentuk apa? Menyusun strategi dan bagaimana caranya teman-teman membuat draft tadi dan teknik-teknik dalam negosiasi dalam pembentukan legal drafting tadi. Jadi pada saat pembentukan legal drafting atau draft perjanjian internasional, tentu saja ada negosiasi di dalamnya. Nah, negosiasi itulah teman-teman harus membutuhkan sebuah skill berbicara dan skill dalam bernegosiasi. Nanti juga akan dijelaskan dalam workshop itu. Termasuk yang terpenting ketika berbicara drafting, maka teman-teman harus mampu menyusun kontrak atau perjanjian internasional itu sendiri, ya. Oke. Nah, nanti teman-teman bentuk kegiatannya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita akan melaksanakan kegiatan seminar umum, ya, seminar yang dalam konteks ini pembahasannya konsep dasar dan asas-asas hukum perjanjian internasional yang basisnya adalah Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, teman-teman, ini yang terpenting juga. Kalau teman-teman tidak mengikuti seminar, nanti akan terjadi missing ketika teman-teman melaksanakan workshop, ya. Jadi akan dua bentuk, seminar dan workshop. Nah, workshop ini lebih kepada hal-hal teknis. Kalau seminar tadi hanya sekedar konsep dan asasnya saja, hanya gambaran umum saja terkait konseptual, ya, atau kerangka konseptualnya saja. Kalau yang workshop, teman-teman tidak hanya berbicara kerangka konseptual, tapi juga akan dilatih bagaimana caranya menyusun dokumen hukum dan perjanjian internasional, termasuk bagaimana caranya bernegosiasi, ya. Jadi dua. Nah, supaya lebih efektif nanti kami bagi dua kelompok. Nah, narasumbernya untuk di seminar ada Ibu Santi Damayanti. Beliau Kasubdit Politik dan Kerjasama Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik Keamanan Kementerian Luar Negeri. Nah, beliau ini salah satu senior diplomat di Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu. Yang kedua ada fungsional diplomat, ya, ada Mas Fauzi. Nanti teman-teman boleh manggil beliau Mas, dan Mbak Nabila Firgizia. Teman-teman juga boleh memanggil beliau berdua ini Mbak dan Mas. Kalau Ibu Santi nampaknya karena beliau ini senior, ya, teman-teman bisa panggil Ibu Santi saja. Nah, kenapa ada dua fungsional diplomat? Nah, fungsional diplomat ini nanti mereka akan membahas tentang teknis, ya, membahas tentang teknis yang dalam workshop. Teman-teman harus sudah standby, ya, pukul 8 sampai pukul 5, ya. Nanti kami akan mengirimkan link Zoom khusus teman-teman angkatan 2017 atau mahasiswa semester 8, ya. Semester 8. Tanggal 27.
Ya, mohon untuk tidak telat. Bagi teman-teman yang tidak mengikuti pembekalan, mohon diingatkan ke teman-teman yang lain supaya hadir dan tepat waktu untuk kegiatan di hari H. Nah, ini kurang lebih rundown-nya. Ya, kurang lebih rundown-nya tentatif, tapi paling tidak gambaran umumnya seperti ini. Ya. Teman-teman sudah harus siap di jam 8 karena nanti jam 7.30 sampai jam 8. Jam 8 kita mulai pembukaan kalau tidak ada perubahan dari pihak Kementerian Luar Negerinya, ya. Kemudian ada pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan dan Karatagan Pasundan. Ya. Nah, kemudian langsung dilanjut dengan seminar dari HPI tadi Ibu Santi tadi ya, beliau Kasubdit ya, di Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri. Ini di room pertama, teman-teman perhatikan, ini di room pertama. Nanti setelah isoma, teman-teman boleh break ya, makan siang dan sholat silakan selama 1 jam. Kemudian kami akan mengalihkan teman-teman ke 2 room yang berbeda, ya. Jadi teman-teman akan dialihkan ke 2 room yang berbeda. Ada room 1 dan room 2. Jadi nanti kami share lagi siapa-siapa saja yang akan masuk di room 1 dan siapa-siapa saja yang masuk di room 2. Materinya ini, ya. Materinya sebenarnya lebih ke ini, dominan ke teknik pembuatan, teknik penyusunan dokumen hukum dan perjanjian internasional termasuk teknik negosiasi. Ya, ini materinya nanti di workshop. Oke ya. Kemudian sampai jam 3 ada penutupan dan selesai. Ya, kami rancang sampai jam 3, tapi nanti apakah waktunya molor atau bagaimana? Ya, di Zoom kami sediakan sampai jam 5, tergantung situasi dan kondisi. Ya, mudah-mudahan kita mulai jam 9 dan selesai jam 3, ya. Jadi tidak perlu dari jam 8. Mudah-mudahan jam 3 sudah selesai. Oke ya. Tolong dicatat waktunya teman-teman untuk diperhatikan biar tidak telat karena nanti juga ada absensi. Nah, ini dress code-nya teman-teman. Nah, laki-laki menggunakan kemeja putih, blazer atau jas atasan, ya, berdasi. Nah, karena ini virtual background, virtual, terserah deh bawahannya kok bagaimana, asal jangan sampai kelihatan. Oke ya. Kemudian perempuan kemeja putih dan blazer ya, bukan blazer. Jilbabnya berwarna gelap, ya, warna gelap ya Bu Surya. Warna hitam. Kalau yang berjilbab ya, supaya nanti virtual backgroundnya terlihat jelas. Nah, tadi ada yang izin Pak, saya kalau virtual background tidak muncul. Ya tidak apa-apa, asal kalau memang kendala teknis ya. Kalau kendala teknis, yang terpenting itu bukan virtual background teman-teman, tapi muka teman-teman di situ hadir melihat, mengikuti kegiatan, bukan yang virtual backgroundnya ada orang yang nggak ada nih kayak Resa, ya, terus siapa lagi, Nadifa, ya. Itu ada virtual background tapi orang yang nggak ada, apalagi yang tutup kamera. Mohon nanti tidak ada yang tutup kamera. Ini masih pembekalan, masih dispensasi, tapi nanti untuk di hari H, ya teman-teman, karena narasumbernya dari luar dan kita juga sangat sulit untuk meminta narasumber. Nah, jadi bentuk penghargaan dan penghormatan kepada narasumber, mohon nanti semuanya buka kamera, gitu ya. Yang terpenting muka kalian di situ, ya, yang hadir. Terus mohon aktif, ya, aktif dalam kegiatan, baik bertanya maupun memberikan tanggapan-tanggapan dalam
seminar maupun workshop. Ya, teman-teman. Nah, nanti di workshop itu karena berkaitan dengan teknis, tolong nanti perhatikan step by step ya dalam pembuatan draft itu, karena itu penting teman-teman. Nah, kenapa harus legal drafting tadi? Karena legal drafting ini kan menjadi tolak ukur ya tolak ukur mahasiswa HI apakah dia mampu bekerja ya minimal secara mandiri ya untuk membuat ya draft-draft perjanjian internasional. Karena tadi yang kata Pak Alif ya perjanjian internasional itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti sebenarnya akan disampaikan juga bahasa Inggris yang seperti apa dalam penyusunan itu ya. Meskipun nanti penyampaian dalam bahasa Indonesia, tapi setiap pembuatan draft itu menggunakan bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Siap, tidak. Jadi nanti tidak ada yang kayak Nice, Nadiatul, Bagus, Bismi, Riza yang tidak menyalakan kamera. Saya ingatkan dari sekarang, tidak ada yang mematikan kamera. Siap, Pak. Siap. Virtual background tidak bisa. Siap, Pak. Tidak usah pakai virtual background, yang terpenting muka teman-teman di situ ada. Kayak misalnya gini ya, blur misalnya. Baik, Pak. Virtual background. Gak apa-apa virtual backgroundnya nggak usah dipakai, tapi mukanya muncul di situ. Oke? Siap laksanakan. Ya, Pak. Siap laksanakan, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Jokes. Di hari aja. Maaf, Pak, kuotanya bisa nyalain kamera. Ketahuan nih, nanti kita ada beberapa laptop yang mengontrol teman-teman. Oke? Kalau izin Siap. ke Pak gimana Pak nanti, Pak? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Siapa yang ngomong? Zaki apa Devri? Saya Pak, izin bertanya boleh? Enggak, Dev. Kalau misalkan nanti hari H, mohon maaf Pak, nggak bisa on cam sama dress code-nya itu nggak apa-apa Pak? Gimana, Dev? Kalau nggak bisa on cam sama dress code-nya nggak menyesuaikan nggak apa-apa Pak? Dress code? Dress code sama nggak bisa on cam nggak apa-apa? Kalau ini nanti Dress code-nya nggak bisa menyesuaikan sama nggak bisa on cam Pak? Kalau misalnya nanti dalam situasi kondisi betul-betul urgent, ya urgent, nanti kita buat dispensasi. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya alasan kayak ini, Resa misalnya hanya virtualnya background saja, tidak tahu nih alasannya apa, ya. Itu yang menjadi permasalahan. Kalau memang pada akhirnya ternyata ada misalnya yang mungkin di rumah sakit misalnya gitu, tetap harus mengikuti, ya boleh-boleh saja misalnya dia tidak pakai dress code misalnya kayak gitu. Ya, Mohon maaf Pak, sebelumnya. Dengan keadaan seperti itu dia harus tetap ingin mengikuti, ya boleh-boleh saja. Tapi nanti tolong informasikan kondisi teman-teman, ya, yang sakit, yang apa gitu. Tapi Ya, jangan di Pak, grup, nanti begitu di grup, begitu saya katakan boleh semuanya, Pak itu kan boleh, brepet, aja boleh semua. Nah, itu yang bahaya. Ya, kalau izin nanti begitu saya bolehkan di grup, itu kan boleh, Pak, boleh. Wah, itu kan. Akhirnya merembet semuanya. Seolah-olah dibolehkan secara keseluruhan. Oke ya. Ya Pak, soalnya paling saya izinnya untuk off cam sama dress code gak menyesuaikan Pak. Kebetulan untuk alasannya, ya mungkin kalau dibilang urgent nggak tahu juga ya Pak. Soalnya saya lagi diisolasi Pak. Kebetulan positif. Mohon maaf. Oh ya, mudah-mudahan cepat sembuh Devri dan teman-teman yang Ya, makasih Pak. kondisi tidak memungkinkan. Nah, kalau kondisi seperti Devri ini, ya seperti Devri ini kan sudah jelas misalnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan mau
mau cari alasan lain gitu loh. Nah gitu maksudnya Devri ya, ada teman-teman lain ya. Jadi Pak, kalau dalam kondisi situasi Iya, Pak. sangat urgent, ya tentu saja kami punya hati juga untuk membolehkan. Tapi kalau alasan, Pak, saya karena apa? Mengada-ngada, waktu kan tanda kutip mengada-ngada, itu yang kami sayangkan. Oke ya? Siap. Baik, terima kasih banyak Pak sebelumnya. Cepat sehat. Terima kasih. Ya, betul, Devri. GWS Dev. Cepat pulih, Devri. Terima kasih semuanya. Banyak yang beri semangat ya. Yang jilbab hitam juga cepat pulih. Ada yang lain, teman-teman? Jangan lupa bagi yang memungkinkan, ya silakan pakai kemeja putih dan Kalau untuk pakai batik nggak apa-apa nggak Pak? pakai nawar lagi. Aduh, Nggak, kalau misalnya tidak bisa gitu Pak. pakai batik pakai kemeja putih dan blazer atau jas. Kalau Oke. nggak blazer gimana Pak? Udah jelas ya. gimana Pak? Pak kalau nggak ada blazer gimana Pak? Saya nggak dikirimin uang Pak. Udah habis uang bulanan Pak. Kalian Aku tuh udah- ya ada Nah, aja Gimana Pak? Udah yang nawar, beli di Cimoya. gimana? Nawar gimana kayak gitu? Gimana Diana? Gimana Pak? Diana itu yang mana sih? Mana sih Diana? Kamu Diana? Ayo Pak, pakai almet aja boleh gak Pak? Pakai blazer Diana, pakai jas atau blazer. Masa itu aja kurang jelas? Tadi kalau misalnya dalam kondisi urgent kayak tadi, kamu sakit nggak? Masa harus ngomong kayak gitu? Nah, Nah, makasih. kalau tidak kondisi urgent, saya rasa bolehlah teman-teman usahakan ya. Blazernya warna hitam. Nanti kayak begini, kamu mau sidang nih, mau sidang akhir. Pak, boleh nggak sidang akhir pakai jas? Sok gimana? Kan masa tawaran Biasanya kayak itu boleh nggak? gimana? Saya give ya. Nggak, kalau nggak pakai dasi Pak. Ya Pak, wajib dasi Pak itu Pak. Ya, Pak, kalau nggak pakai dasi gimana Pak? Saya rasa sudah jelas ya penjelasan saya tadi ya. Sudah jelas ya. Kalau terkait dengan dress code, saya mengingatkan untuk diperhatikan dress code-nya. Siap Pak, sangat teramat jelas Pak. Urgent. Baik. Ada yang lain selain menanyakan dress code, boleh nggak pakai batik, boleh nggak pakai jas, boleh nggak? Selain itu, Pak, kalau misalkan aku mau sekarang juga nggak apa-apa, Pak. Soalnya nanti Sabtu kan saya mau pergi ke Tasik, Pak. Mau 2 tahunan, 2, Pak. Gitu. gimana? Tapi aku nggak tahu jadi ke Tasik atau enggak, Pak. Soalnya kata ibu aku nggak usah maksain, cuma kan nggak enak mau 2 tahunan. Jangan maksain, kamu ikut aja ini. Kamu ini, teman-teman perhatikan gini, legal drafting itu salah satu kegiatan yang membekali teman-teman dalam konteks teman-teman punya keahlian khusus. Ya, ini nanti konsep, teori, dan cara melakukannya bagaimana di legal drafting ini. Ya, legal drafting ini. Jadi itu kebutuhan teman-teman. Nanti sertifikatnya teman-teman bisa gunakan untuk melamar kerja. Ya, kalau misalnya punya keahlian apa ini menyusun legal drafting. Oh ya, mungkin saja teman-teman menawarkan diri menjadi marketing, mungkin saja di bidang personalia. Nah, tapi itu bekalnya itu teman-teman. Ya, makanya kalau misalnya bisa tidak usah dulu ke Tasik, mendahulukan untuk kegiatan ini silahkan. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan Tamia pakai blazer dan pakai handphone kayak gitu, nah silahkan saja. Dengan bisa menulis di mobil, silahkan saja. Jadi kayak gitu ya. Tapi tetap mohon memprioritaskan kegiatan legal drafting ini. Kami sudah berusaha untuk gimana caranya biar kegiatan ini running dan memfasilitasi teman-teman meskipun dalam kondisi pandemi. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan. Ya, lagi-lagi silahkan manfaatkan. Kalau teman-teman kurang memanfaatkan, ya itu lagi-lagi itu untuk teman sendiri ya, bukan
bukan kami sebagai penyelenggara. Ya, tugas kami menyelenggarakan, mengeluarkan sertifikat, dan membekali teman-teman. Masalah kemampuannya kemudian pada akhirnya teman-teman teresap semua, bagaimana itu tergantung keseriusan dari teman-teman. Oke ya? Ya Pak, paling aku izin off cam aja ya Pak. Soalnya lagi di perjalanan takutnya panas HP-nya Pak. Bukan kalau kan? Kalau jadi. Kalau orang tua aku jadi sih Pak. Ada aroma alasan. Oh, maaf. Ada yang lain? Nice ngomong. Enggak alasan, ini mah beneran. Ada yang lain? Halo. Aman Pak, aman. Sangat aman, Pak. Aman negara. Kalau tidak ada, saya alihkan ke bagian akademik ya. Siap. Enggak, dari saya cukup sekian. Saya serahkan ke bagian akademik. Silahkan tanyakan berkaitan tentang tugas akhir teman-teman ke Ibu Silvi, bukan ke Pak Taufik. Pak Taufik hanya sampai pada praktikum. Setelah praktikum dapat nilai, silahkan ke Bu Silvi, oke? Soalnya banyak yang Pak, saya bagaimana? Nah, ternyata berkaitan dengan tugas akhir. Saya serahkan semua ke Bu Silvi, maka Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Masya Allah, Ibu sehat. Pak Taufik angkat tangan untuk tidak menjawab pertanyaan skripsi. Saya juga angkat tangan lah untuk tidak menjawab praktikum. Jadi tadi udah dijelasin ya sama Pak Taufik bahwa sekalian jadi karena kamu semuanya ngumpul untuk mata kuliah, untuk skripsi. Jadi saya berikan beberapa pengarahan tentang skripsi. Sebenarnya sudah ada yang tahu, tidak apa-apa, tapi saya ulang bagi yang tidak tahu. Jadi setelah kamu selesai mengerjakan praktikum, pertanyaan yang paling banyak datang itu yang pertama, Bu, apakah judul praktikum itu bisa dipakai untuk judul skripsi? Jawabannya bisa. Gitu. Itu yang pertama. Hanya saja dilihat judulnya itu apakah ke HI-an atau itu lebih ke domestik gitu. Jadi akan saya terima judul-judul praktikum yang melanjutkan ke skripsi itu judul-judul yang mengandung unsur ke-HI-an. Apa aja 3 judul yang mengandung unsur ke-HI-an ini? Yang pertama, permasalahannya itu hubungan internasional gitu. Yang kedua, itu melewati batas negara. Terus yang ketiga, menggunai teori hubungan internasional. Nah, judul itu harus meliputi 3 tadi. Itu baru akan saya terima untuk jadikan skripsi. Apa saja syaratnya untuk mendaftar skripsi? Yang pertama, nilai praktikum itu sudah harus ada. Tidak harus nilai yang sudah ada di web, tetapi nilai dari pembimbing pun itu sudah saya terima. Contoh kayak screenshot, chattingan dari dosen pembimbing. Nah, itu kamu lampirkan di email yang sudah saya berikan, yang sudah saya share untuk mendaftar skripsi. Dan tidak lupa juga kamu cantumin di sana itu judul dan abstraknya. Gitu ya. Jadi ada 2 syaratnya. Yang pertama nilai praktikum dan yang kedua adalah abstrak, judul dan abstrak dari penelitian. Terus setelah pengajuan judul di website, saya akan mengarahkan untuk mendaftar di web. Kenapa nggak langsung ke web, Bu? Karena saya akan menentukan pembimbing kalian di sana, di email tadi. Jadi tidak diperbolehkan mahasiswa itu langsung daftar ke web langsung. Gitu. Jadi kamu tidak diperbolehkan untuk mendaftar ke web langsung. Harus melalui email tugas akhir yang sudah saya share. Gitu. Karena saya akan menentukan siapa pembimbingnya, siapa pembimbing pertamanya, siapa pembimbing keduanya. Gitu. Terus ada yang menanyakan, Bu, kenapa saya pembimbingnya cuma 1 orang? Hanya cukup 1. Jadi tidak semua mahasiswa itu dibekali 2 pembimbing. Gitu. Itu
Itu dalam keadaan khusus aja dikasih 2 pembimbing, ada pembimbing pertama dan ada co-pembimbing. Tetapi sebagian besar itu kebanyakan pembimbingnya cuma 1 orang, gitu ya. Nah, setelah kamu dapat judul dan sudah diarahkan ke web, nah kamu mulai di sana daftar ke website, masukin nama pembimbingnya, terus lakukan administrasi. Itu. Saya kurang tahu kalau sekarang itu pembayaran untuk skripsi itu berapa, tapi kalau saya tidak salah tahun lalu apakah sama dengan sekarang sekitar 600 apa 650 ribu itu untuk administrasi. Itu untuk apa aja uang itu? Yang pertama buat pembimbing, yang kedua selama proses UP dan proses sidang akhir. Jadi biasanya itu akan dialokasikan untuk kampus dan untuk bimbingan. Nah itu yang harus dibayar. Nah, setelah kamu upload bukti pembayarannya di web tadi, kamu akan menerima surat penunjukan pembimbing. Nah, surat penunjukan pembimbing itu di-download dan diserahkan ke pembimbingnya. Karena ada sebagian pembimbing itu yang meminta mana surat penunjukan pembimbingnya, atau mana ada pembimbing yang bilang ya udahlah tanpa surat juga nggak apa-apa gitu, saya udah bimbing kamu. Tapi ada juga yang mengharuskan surat pembimbingan penunjukan pembimbing tersebut. Jadi harus kamu download sebagai bukti kamu sudah menyelesaikan administrasi dan sudah melewatilah prosesnya gitu. Nah, setelah kamu melakukan bimbingan dengan mahasiswa dengan dosen pembimbing, nah kamu boleh selanjutnya entah itu udah di ACC UP atau nanti di ACC sidang, nah itu tinggal diikutin arahannya gitu ya. Jadi untuk judul, nah itu boleh dilanjutkan dari praktikum, tetapi harus menggunakan 3 syarat tadi, ke-HI-an, permasalahannya HI, teorinya HI, terus melewati lintas batas. Untuk skemanya tadi sudah, yang penting kamu ajukan melalui email tugas akhir. Nanti ada perintah di sana. Terus pembimbingnya bisa diganti nggak Bu? Gitu. Kalau bisa pembimbing itu jangan diganti, kecuali dengan beberapa dosen. Contoh misalnya Pak Reka itu udah ngebimbing untuk praktikum, tetapi untuk skripsi Pak Reka nggak ngebimbing lagi, gitu. Hanya sebagai penguji, gitu ya. Jadi ada beberapa dosen yang tidak membimbing lagi di skripsi. Gitu. Terus ada juga dosen yang butuh pembimbing. Contoh dosen-dosen yang sibuk kayak Pak Dekan misalnya, nah pasti disondingkan dengan pembimbing. Gitu. Jadi nggak mungkin cuma satu aja, karena dirasa sangat nanti kamu tidak selesai. Gitu. Jadi diberikan pembimbing. Itu. Terus segala yang menyangkut tentang bimbingan selama proses bimbingan itu harus, misalnya nih proses kamu itu ternyata kamu mengganti judul, jadi banyak di antara kamu yang mengganti judul, jadi judulnya itu tidak sama dengan judul yang didaftarkan. Nah itu silahkan kamu diskusikan dengan dosen pembimbing. Setelah didiskusikan dengan dosen pembimbing, nah nanti dilaporkan lagi ke Pak Jajang kalau sekarang. Jadi sebelum UP kamu harus melaporkan penggantian judul tadi. Jadi kalau misalnya prosesnya judulnya berganti, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi dilaporkan sebelum UP ke Pak Jajang, ke pegawaian yang mengurus usulan proposal. Gitu ya. Jadi itu masalah-masalah yang biasanya ditanyakan. Kalau yang lain ada pertanyaan, silahkan. Ibu, saya mau bertanya. Nah, Difta, ya? Ya, Ibu, kan kebetulan saya itu udah ACC judul skripsi. Nah, namun di email Ibu tuh tidak menyebutkan pembimbing saya. Nah, jadi Ibu tuh bilang hanya untuk input judulnya di web. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Kebetulan juga saya kan dosen walinya itu Pak Kunkurat.
apakah pembimbing saya itu hanya Pak Kunkurat aja atau ada penambah pendamping, Bu? Oh, itu kebetulan mungkin belum saya ini, tapi sudah saya balas belum? Udah Ibu, udah dibales. Ibu udah menyuruh saya untuk input judulnya di web, tapi nama pembimbingnya itu saya belum tahu, Bu, siapa. Bukannya udah saya balas di WA ya? Belum, Ibu. Oh, pembimbing pertamanya Pak Kunkun, pembimbing keduanya Pak Iwan Ridwan Zailani. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Daftar di webnya dengan 2 nama tadi. Pembimbing pertamanya Pak Kunkun, pembimbing keduanya Pak Iwan Ridwan Zailani. Oh iya, makasih ya, Bu. Ya, yang lain? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Alifsan. Jadi gini, Bu, saya ingin bertanya mengenai literatur review ya, Bu ya. Kan setahu saya literatur review itu adalah deskripsi mengenai literatur-literatur yang relevan bagi skripsi gitu, Bu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah si literatur yang kita gunakan itu harus benar-benar spesifik membahas mengenai skripsi kita gitu, ataukah boleh yang membahas secara keseluruhan? Kalau kan contohnya gini, Bu, saya kan topiknya eksploitasi anak di India. Nah, tapi saya itu berpedoman pada buku yang membahas India secara keseluruhan gitu, Bu. Nah, tapi masih relevan, apakah boleh gitu, Bu? Itu. Nah, gitu aja. Terima kasih. Aduh, ini teknis. Ini sebenarnya wewenang pembimbing. Kalau misalnya kamu dibimbing sama saya akan jawab literatur review itu adalah penelitian terdahulu tetapi masih baru gitu. Jadi penelitian sebelum kita teliti, tapi hasil penelitiannya itu paling baru. Iya, Bu. Terus penelitian apa yang boleh dijadikan untuk literatur review itu adalah yang menyangkut tentang bisa ke variabel bebas kita, bisa juga ke variabel tarikat kita. Gitu. Jadi iya, dua Bu. unsurnya. Jadi kalau dua ini sudah memuat di literatur review tadi, itu boleh dijadikan dengan syarat itu adalah penelitian terbaru sebelum penelitian yang kamu lakukan. Oh, baik, Bu, baik, Bu. Di bahasanya itu penelitian terdahulu, tapi tidak dahulu gitu. Jadi dia penelitian baru, tetapi sebelum penelitian yang kamu lakukan. Jadi itu sebagai acuan untuk melihat keterbaharuan penelitian kamu. Itu gunanya literatur review. Jadi ada pembedaannya. Jadi kalau misalnya dia hampir sama bahasannya, itu bisa diindikasi kamu tuh plagiat. Plagiat dari permasalahan, plagiat juga dari isi tulisan. Makanya ada literatur review untuk membedakan apa yang dilakukan penelitian sebelumnya dan apa yang kamu lakukan di penelitian kamu gitu. Jadi ada perbedaannya di literatur review. Jadi itu untuk menghilangkan indikasi-indikasi plagiarisme. Tapi Bu, kalau misalkan kita ini tidak menemukan adanya penelitian terdahulu gitu, bagaimana, Bu? Gimana? Nggak dengar yang terakhirnya gimana? Ya, jadi kalau misalkan kita ini tidak menemukan penelitian-penelitian terdahulu mengenai tema yang sama gitu, bagaimana itu untuk literatur review-nya gitu, Bu? Apa sih judul kamu? Peran UNICEF dalam eksploitasi hak anak di India, Bu. Peran UNICEF bagi perlindungan hak anak di India. Cuman pembatasan masalahnya di eksploitasi hak anak gitu, Bu. Itu banyak sekali alisan, itu tuh bisa kamu cari. Tidak harus kamu mencari yang harus di India, peran UNICEF dalam eksploitasi di India, tapi kamu bisa mencari peran UNICEF dalam eksploitasi anak di negara manapun. Oh, berarti boleh di negara manapun juga ya, Bu ya. Tapi ada kata kuncinya peran UNICEF. Kan saya bilang membuat dua unsur, ada variabel bebas dan ada variabel terikatnya. Terikatnya mana dari judul Alifsa tadi, yaitu India, eksploitasi anak di India. Tapi boleh nggak di negara lain? Itu boleh, nggak masalah. Yang penting ada peran UNICEF di situ. Baik, Bu, baik. Jadi nggak harus sama, tapi ada yang memuat salah satu variabel. Atau kalau dua variabelnya memuat itu lebih baik, tapi kalau tidak ada pun tidak masalah. Ya, baik Bu, terima kasih Bu, sudah sangat jelas. Ya, yang lain? Ibu, saya mau nanya. Ya. Ya, Takia, Bu. Ya. Ibu, saya mau tanya, kalau misalnya tidak melanjutkan dari judul itu boleh atau tidak, Bu? Boleh sekali, boleh, tidak dilarang, asalkan memuat 3 unsur tadi.
gitu ya. Jadi nggak masalah kalaupun kamu tidak melanjutkan jadi judul praktikum, itu tidak masalah. Kenapa sebenarnya disarankan melanjutkan jadi judul praktikum? Agar kamu lebih mudah aja, agar kamu tidak melakukan penelitian itu lama deskripsinya. Tapi kalau kamu bisa melakukan, saya nggak mau judul praktikum, udah banyak yang ngambil atau datanya susah, saya mau judul baru, silahkan, nggak masalah. Yang penting judulnya itu judul HI. Oh iya Bu, sebelumnya juga di praktikum saya itu pembimbingnya bilang kalau misalnya judul praktikum diterima kalau misalnya dilanjutin deskripsi gitu Bu. Misalnya itu ternyata susah gitu Bu datanya, itu gimana Bu? Apakah nanti kita akan diarahkan buat ganti pembimbingnya atau gimana Bu? Pembimbing nggak akan diganti. Paling kalau misalnya datanya susah, kamu bisa koordinasikan dengan pembimbing untuk memperbaiki judul. Gitu. Jadi kalau misalnya pembimbing, kalau sekarang saya usahakan, jadi kalau misalnya kamu udah daftar ternyata datanya susah atau segala macam, pembimbing itu jangan diganti gitu. Kalau bisa pembimbingnya sama, tetapi hanya saja diperbaiki, entah itu variabel bebasnya yang diperbaiki atau diperbaiki seluruh judulnya gitu. Karena kalau kamu ganti pembimbing itu akan susah sekali. Kamu harus bayar lagi, kamu daftar lagi, terus belum lagi waktu yang kamu buang-buang kayak gitu. Ya, jadi saran saya mending kamu diskusikan dengan pembimbing, bikin judul yang mungkin tidak jauh berbeda, tapi mungkin variabel terikatnya itu berbeda atau variabel bebasnya yang berbeda. Jadi tidak merubah isi dari keseluruhannya biar kamu nggak capek-capek lagi kerja. Gitu. Itu saran dari saya. Makasih banyak Ibu. Yang lain? Bu, izin bertanya Ibu. Rizal ya? Ibu. Siapa? Rai. Ya, Bu, izin bertanya kalau terkait batas waktu pengumpulan UP, skripsi, dan yang lain-lain itu gimana ya, Bu ya? Batas waktu dari kamu mengajukan di web. Nah, setelah kamu diterima di email, nanti kamu ajukan di web, batas waktu dari atau lamanya untuk mendaftar UP itu 1 bulan. Jadi dari daftar web sampai ke UP itu 1 bulan. Dari UP ke sidang akhir itu juga 1 bulan. Jadi sebenarnya 2 bulan prosesnya itu kamu sudah bisa sidang akhir. Karena kamu sudah melakukan proses praktikum sebelumnya. Jadi data-data kasarnya itu sudah masuk. Tinggal pengolahannya aja dimuluskan lagi di selama 2 bulan. Gitu. Jadi kalaupun kamu belum daftar di email ke saya, tiba-tiba kamu daftar di web. Nah, terus kamu nggak ngerjain nih waktunya. Nah, itu bakal kebuang terus. Gitu. Jadi kalau udah daftar di web itu sudah mulai bisa dihitung. Jadi sampai 6 bulan. Jadi pengerjaan skripsi itu 1 semester. Setelah 6 bulan, kalaupun tidak lulus, kalaupun tidak selesai, gitu ya, itu akan diperpanjang lagi. Kamu bayar lagi pembimbing nantinya. Kalau sekarang masih belum. Gitu. Tapi masalah kayak gini pasti ada setiap angkatan. Biasanya pertengahan jalan itu sudah mulai males ngerjain. Gitu. Jadi mumpung lagi semangat-semangat itu silakan diselesaikan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Karena kalau temannya sudah ada yang lulus, biasanya males ada teman yang sudah lulus, males udah ditinggal sama kekasih kayak gitu ya, jadi malu. Nah itu tuh biasanya jadi penghambat gitu. Gitu, jadi waktunya 1 bulan ke UP, dari daftar ke web 1 bulan lagi untuk sidang. Itu paling cepat ya, itu paling cepat semaksimalnya, seminimal apa sih biasanya? Paling cepat lah. Kalau daftar ke webnya Pak, itu bebas ya Bu waktunya ya Bu ya? Daftar dulu ke email. Emailnya bebas ya Bu ya? Kalau sudah daftar ke email tugas akhir. Kalau untuk ke website itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu harus dicentrang. Ada IPK-nya, ada uang kuliah yang harus dibayar, ada apalagi administrasinya gitu.
Nah, itu harus dilengkapi satu-satu. Tapi untuk konsultasi judul dan pembimbing itu lewat email tugas akhir. Gitu ya. Jadi kalau di web berarti ada lagi yang harus kamu ikutin syarat-syaratnya. Apa aja, kayak IPK-nya harus 2,9 minimal baru bisa daftar di skripsi. Jadi kalau misalnya IPK-nya masih 2,7, kamu harus kuliah lagi. Kamu harus ngambil lagi mata kuliah yang bisa kamu up itu IPK-nya. Gitu ya. Ya Bu, makasih banyak Bu. Ya, yang lain? Izin bertanya Bu. Siapa? Rizal. Oh ya, Rizal. Ibu mohon maaf sebelumnya di luar konteks. Untuk perpustakaan sendiri buka atau tidak Bu? Perpustakaan buka. Perpustakaan buka. Oke, baik. Makasih Bu. Ya. Bu, berarti boleh ke kampus atau Bu? Ke perpustakaan? Boleh, tapi kamu tidak boleh nggak? Gini, kalau ke kampus itu ada waktu-waktunya, jadi nggak boleh diakses. Kamu pergi ber5 orang janjian di kampus, nah itu nggak boleh. Tapi boleh sendiri, tapi itu pun tidak lama, paling juga 1 jam di kampusnya. Gitu. Jadi emang sebentar, nggak lama. Kalau emang mau minjam skripsi, ya udah pinjam, baca, terus kamu balik. Jadi nggak bisa lama-lama di kampus. Tapi kalau misalnya di repository sih kebuka, tapi nggak semuanya. Jadi kalau repository di Unpas itu kebukanya cuma abstrak aja, abstrak sama pengesahan, lembar pengesahan. Tapi kalau emang mau lihat skripsi emang harus ke perpustakaan sih, atau boleh nanya-nanya ke kakak tingkatnya, itu pinjam skripsinya. Tapi kebanyakan kalau untuk kakak tingkat yang 1 tahun di atas kalian, itu struktur penulisannya tuh masih sama yang kamu bikin sekarang. Jadi skema penulisan, struktur penulisan itu masih sama. Tapi kalau 2 tahun sebelumnya itu udah berbeda. Ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Gitu? Ada lagi? Gak ada? Jelas ya? Jelas Bu. Ini mau nanya lagi Bu soal jadwal sidang UP gelombang kedua itu kira-kira kapan ya Bu ya? Oke, saya aja yang jawab ya. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ibu. Sekalian membantu menjawab dari pertanyaan kalian mahasiswa Bu Windy. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah jelas ya dari jawaban dari Bu Silvi ya. Yang pasti seperti ini, saya berharap angkatan 2017 itu di bulan Juni itu semua sudah selesai ya. Karena ini berkaitan dengan uang kuliah yang harus kalian bayarkan. Jadi lebih atau melewati di bulan tanggal 1 Juli itu berarti kalian sudah dikenakan biaya karena itu sudah melewati tahun ajaran baru ya per 1 Juli. Nah, kalau misalnya lebih dari itu kalian dikenakan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Silvi. Kemudian begitu juga dengan masa bimbingan yang berlaku selama 6 bulan. Tapi akibat dari pandemi ini ya ternyata kebijakan tersebut dihilangkan. Jadi selama 6 bulan bimbingan kalian yang saya lihat tidak lagi adanya tagihan untuk bimbingan tahap kedua. Jadi ada yang sampai 9 bulan atau sampai setahun pun tetap saja kami dibayar bimbingan yang 670 itu. Ya, jadi tidak ada tambahan untuk bimbingan tahap kedua. Dan itu saya ketahui sejak pandemi. Jadi sejak angkatan 2016 dan ini berlaku juga di angkatan 2017. Belum ada kebijakan yang baru berkaitan dengan pembayaran bimbingan melebihi 6 bulan. Ya. Nah, kemudian kepada teman-teman di sini juga, alhamdulillah 1 minggu yang lalu itu sudah ada mahasiswa angkatan 2017 yang sudah mengikuti usulan proposal. Sehingga sebetulnya dengan jadwal yang sudah dijadwalkan kemarin dan dari jawaban dari Bu Silvi tadi bahwa kalian itu sudah bisa mengikuti sidang 1 bulan setelah usulan penelitian.
Jadi teman-teman di sini yang sudah memiliki judul, silakan segera untuk mendaftar di web. Karena penghitungan waktu juga itu. Jadi tidak serta-merta misalnya kalian di sini sekarang kan dimudahkan di mana dosen wali itu bisa jadi dilanjutkan sebagai dosen pembimbing, sehingga karena dirasakan ketika kalian praktikum itu sudah menjadi bahan jadi untuk usulan proposal kalian. Tetapi tetap saja sistem itu tidak menginginkan 1 minggu kalian dibolehkan, diizinkan untuk langsung mengikuti usulan proposal, berikut langsung seminggu kemudian langsung sidang akhir, tidak bisa. Jadi sistem itu memang sengaja dibuat 1 bulan karena tidak mungkin kan 1 minggu itu selesai bimbingan ya dengan kualitas yang baik ya. Nah, sehingga minimal waktu bimbingan itu adalah 1 bulan ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, Bu, bagaimana untuk usulan proposal? Kita tidak mengagendakan misalnya per tanggal 5, per tanggal 10, tidak. Tapi tergantung dari mahasiswa yang mendaftar. Kuota itu adalah 10 mahasiswa, itu berarti kita akan melaksanakan yang namanya usulan proposal. Jadi tolong teman-teman di sini membantu teman-teman yang lainnya. Kalau cepat pelaksanaan yang lagi, sehingga teman-teman yang lainnya cepat untuk di ACC. Kalau sudah di ACC langsung mendaftar. Kalau sudah 10 mahasiswa maka akan kami jadwalkan. Ya, contohnya sekarang itu yang mendaftar untuk ujian sidang ya itu 11 orang, sehingga Jumat ini akan kami agendakan untuk adanya sidang akhir. Ya, jadi teman-teman di sini kalau sudah selesai cepat mendaftar karena itu akan membantu teman yang lain yang menunggu, yang sedang waiting list untuk segera mendaftar usulan proposal ataupun ujian sidang. Jadi ujian sidang itu bisa saja dilaksanakan dalam 1 minggu 3 kali atau 2 kali. Misalnya dalam 1 bulan bisa saja tidak ada sidang karena tidak ada yang mendaftar. Ya, jadi jangan tunggu teman-teman yang lainnya, silakan saja begitu selesai daftar, begitu selesai daftar. Kalau sudah terakumulasi, sudah mencapai 10 mahasiswa, maka kami akan menjadwalkan sidang. Ya. Cukup jawaban dari Ibu? Siap, cukup Bu, siap. Siap, Bu. Atur nuhun, Bu. Sami-sami. Nuhun Ibu. Ada lagi pertanyaan lainnya? Bu, saya mau tanya. Alia? Ya, kalau misalnya berkonsultasi atau minta masukan selain dari dosen wali itu diperbolehkan nggak, Bu? Boleh. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Silvi, ya, bahwa maaf kalau misalnya di antara kalian ya yang memang kemarin ini praktikumnya ada beberapa dosen yang tapi kemudian berikutnya ternyata berubah. Kenapa sih? Nah, itu ya yang menjadi alasannya. Satu, ketika skripsi itu memang berbeda karena untuk kedalaman, kemudian itu tergantung dari keahlian dari dosen-dosen yang bersangkutan. Jadi spesifik keilmuannya sudah muncul di sana. Ya, sehingga tidak serta-merta misalnya contohnya kalau mahasiswa yang membahas berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keamanan, saya biasanya tidak mau membahas itu, sehingga dialihkan ke dosen-dosen yang concern di bidang tersebut. Ya, dan kalau misalnya kalian mau diskusi dengan dosen lainnya silakan, asalkan dosen-dosen yang bersangkutan mau ya, dan biasanya mereka tidak keberatan sih yang saya rasakan. Karena banyak juga di antara mahasiswa di sini yang bukan pembimbingnya saya, tapi dosen pengujinya saya pun nanti mereka diskusi dengan saya. Ataupun mahasiswa saya di sini yang bukan juga pengujinya saya, bukan pula pembimbingnya saya, tapi ketika mereka diskusi dengan saya, maka saya akan memberikan masukan kepada mereka. Itu yang saya ketahui ya sampai saat ini itu demikian. Ya, terima kasih, Bu. Bu mau nanya, Bu. Zaki. Untuk sidang UP itu harus nyiapin apa aja, Bu? Sidang UP itu harus sampai bab 3. Bukan maksudnya nanti Tiganya waktu sudah selesai, sidang. nah itu bisa daftar ke untuk UP. Terus biasanya bagian akademik itu Pak Jajang sekarang akan memberitahukan atau membuat grup
Terus yang disiapin itu biasanya PPT-nya, terus dress code-nya biasanya UP itu kita memakai alma mater. Tetapi karena ada yang di luar kota atau mungkin alma maternya itu ada di kosan, terus dia udah pulang kampung, itu dia alternatifnya memakai jas. Jadi kalau misalnya tadi lega drafting memakai jas, percuma aja pakai jas, nanti nggak kepake. Sebenarnya kepake, sampai kamu lulus juga nanti jas itu akan kamu pakai 3 kali lagi. Lega drafting, UP, sama sidang nantinya. Jadi kalau persiapan UP itu ya tadi PPT-nya dari yang penelitian kamu sama laporan yang sudah jadi, bukan laporan, usulan proposal yang sudah jadi. Nah itu dikirimkan ke penguji. Terus nanti dari Pak Jajang atau bagian akademik nanti akan memberikan tambahan mungkin dress code atau ada nanti gladi resiknya sebelum UP. Oh ya Ada Bu, lagi? tadi teh Bu sidang UPT mau dilaksanain hari Jumat Bu. Jumat kapan itu Bu? UP itu kita belum ada jadwal karena mahasiswanya masih belum ada yang daftar untuk UP atau belum 10 orang. Biasanya dari bagian akademik itu menginformasikan kalau sudah 10 kita akan lakukan UP gitu ya, baik UP ataupun sidang akhir. Kalau hari Jumat minggu depan itu sidang akhir. Itu sidang akhir. Kasih Bu. Ya, ada lagi? Ibu mau bertanya. Siapa? Saya Takia. Iya, Bu. Ibu kan minimal itu ada 10 orang yang ngedaftar UP sampai diadakan sidangnya. Nah, itu maksimal berapa orang, Bu? Atau gimana gitu, Bu, kuotanya? Maksimal itu biasanya sih rata-rata tuh 15 itu masih ada. Tapi kita pernah ngadain sampai 23 orang, tapi dalam kasus tertentu. Itu contoh udah dekat-dekat ke lebaran atau udah dekat-dekat ke sidang peralihan semester. Tapi rata-rata sih 10 sampai 15 itu masih diterima. Oh iya Bu, mau nanya lagi Bu, tapi ini terkait keuangan Bu. Ada udah. Keuangan kenapa? Untuk syarat misalnya sidang UP atau sidang akhir itu Bu, apakah harus ada bayar berapa persen gitu, 100% atau gimana gitu Bu? Enggak harus. Kalau UP belum ada, kalau skripsi. Kalau sidang? Kalau sidang 100% ya. Kalau untuk UP itu tidak ada syarat untuk sekian persen. 25%. Karena 25% itu syarat untuk KRS kan? Sebelumnya. Nah itu aja. Jadi tidak ada syarat 50% atau 100% untuk UP. Tapi untuk skripsi itu sudah harus 100%. Kalau untuk sidang akhir. Iya, karena sudah lulus, sudah nggak ada kewajiban lagi. Jadi kalau untuk UP itu tidak ada. Jadi mengikuti dari KRS sebelumnya aja. Tapi kalau untuk sidang akhir itu udah harus 100% lunas. Berarti kalau yang sebelumnya udah bayar 100% itu udah aman berarti ya Bu sampai sidang skripsi? Udah aman. Aman kalau kamu lulusnya tepat waktu ya. Dengan 31 Juni. Kalau 31 Juni maka kena lagi biaya. Sampai di bulan Oktober. Nanti Oktober sampai Desember. Kalau bisa seluruhnya angkatan 2017 itu selesai. Ya. Amin. Semangat semua. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi? Udah ya, waktunya udah jam 11.41. Ya Bu, udah mau dikode sama operatornya, udah cukup. Nanti kalaupun ada pertanyaan, silakan ditanyakan via WA ke saya. Oke Bu. Ya, menyangkut teknis. Silakan live sampai ketemu nanti hari Sabtu di Lega Drafting. Sesuai yang sudah diarahkan sama Pak Taufik, dress code segala macam. Nah, biar terlihat cantik, bolehlah memakai polesan,
bolehlah rambutnya tuh disisir gitu, diikat dulu gitu ya, biar kelihatan gitu. Boleh memakai lipstick juga boleh. Nggak pakai jaket itu, nggak pakai jaket di kepalanya. Nggak pakai kupluk ya, tudung gitu nggak pakai. Tidak di kamar pula. Nggak pakai sarung diselimutin. Kenapa kalian disuruh pakai virtual background biar gantungan baju di belakang tuh nggak kelihatan? Jadi ada pintu, terus ada baju yang digantung tuh biar nggak kelihatan, makanya disuruh pakai virtual background. Gitu, sampai ketemu. Selamat mencari-cari jas. Udah Pak, ada pesan terakhir? Sudah, silakan Lev. Unpas nyediain jas nggak? Enggak, dia mode temennya. Oke ya, sampai ketemu tanggal 27 ya. Ya Pak. Baik Pak. Pak Unpas nggak nyediain jas buat disewa gitu. Pak. Gimana Hari bertanya nggak? Nggak tanya. Nanti aja itu. Ya, ketawain nggak usah gitu lah ya. Bapak Unpas nggak ngejadiin jas buat legal drafting. Nanti Bu Sylvie buka sewa jas. Kan kalian di rumah masing-masing. Atul biasanya ngejawab Atul. Mana Atul? Nanti jurusan bisnis kan gitu, sewa jas. Lea sambil makan. Oke ya, sudah ya, kita live ya. Oke ya, sampai ketemu tanggal 27 ya. Iya Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya dah teman-teman. Oh ya Pak, boleh nitip salam ke Butina. Kenapa hari? Antara hari Jumat Senin. Hah? Antara Jumat sama Senin. Apa Acung sama Senin nawan? Sabar, Pak. Ari mau bertanya apa? Nitip salam aja. Titip salam sama siapa Hari? Butina. Oh Butina. Antara Jumat sama Senin, Bu. Jumat sama Senin. Ya. Jangan jam 12 malam. Oh, kamu janjian sama Butina. Ya Jumat sama Senin, jangan jam 12 malam kata Butina. Bukan. Ini mau selesaiin, ini belum selesai, jujur aja. Jujur aja. Sudah ya? Ya. Oke, sudah ya Lea. Biasa aja ketawanya Lea, Ilham. Biasa aja ketawanya. Harus saya kirimkan ya foto Hari sama Atul ya. Ada kok sama saya untuk pembekalan sebelumnya. Salam aja sama Butina. Gimana sama Butina? Udah mau di live nih. Kelas sudah.